Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferliana Maisyarah dengan NIM 19170014. Saya mahasiswi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan jurusan Manajemen Pendidikan Islam dan mata kuliah Pengembangan Sumber Media dan Pembelajaran. Baik, di sini saya akan mengobservasi salah satu sekolah yang ada di daerah saya, yaitu daerah Sumeneb, yaitu Sekolah Man Sumeneb, kepada salah satu pihak yang menurut saya cukup mengenal mengenai fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah tersebut. Baik, dengan Ibu siapa? Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ibu Sinta Nuria, yang cukup mengetahui tentang hal banyak mengenai Madrasah Aliyah Negeri Sumeneb. Baik Bu, saya akan mewawancarai Ibu untuk kedepannya dan saya akan menanyakan terlebih dahulu, menurut Ibu Sekolah Man Sumeneb itu apakah cukup memadai fasilitasnya untuk para peserta didik atau tidak? Untuk fasilitasnya cukup memadai. Cukup memadai yang seperti apa Bu? Bisa sebutkan beberapa fasilitas yang bisa menunjang untuk peserta didik? Untuk fasilitasnya di sini di Madrasah Aliyah Negeri Sumeneb tentunya memang sudah menunjang untuk kelengkapan fasilitas yang ada khususnya terhadap peserta didik. Yang pertama mulai dari adanya lapangan. Lapangan di sini tentunya ada lapangan futsal, lapangan sepak bola, lapangan basket, dan juga lapangan voli. Untuk sistem keagamaannya juga ada masjid. Kemudian ada tentunya ruang-ruang kelas ya, yang sangat menunjang ya Bu, ya, pastinya. sangat menunjang. Kemudian juga ada beberapa laboratorium seperti halnya laboratorium IPA, laboratorium bahasa, laboratorium untuk kesenian juga ada, tentunya juga ada ruang-ruang ekstrakurikuler. Tidak lupa itu juga. Ya, itu sangat mendukung ya kalau ekstrakurikuler. Biasanya ekstrakurikuler itu menurut Ibu mencangkup nggak untuk menunjang akademik mereka? Tentunya iya, yang mana untuk siswa-siswi di Madrasah Aliyah Negeri Sumeneb ini tidak hanya menunjang bagi yang berkompetensi di dalam bidang akademik saja, akan tapi juga ada non akademiknya seperti halnya di kesenian, ada teater, ada ekstra drum band, tari juga ada, musik band gitu Mbak, ada juga ekstra lainnya seperti itu. Untuk masjid sendiri yang sesuai Ibu tadi disebutkan, biasanya kalau masjid itu kan hanya tempat beribadah sholat 5 waktu ya. Biasanya program apa yang dibuat untuk menunjang para peserta didik? Tentunya untuk di Masjid Man Sumeneb ini tidak hanya digunakan untuk hal beribadah saja, akan tapi untuk peserta didik yang memang benar-benar mengais ilmu agama yang sesungguhnya, seperti halnya untuk mengadakan majelis taklim di dalamnya. Juga ada di sini para pengurus masjid. Seperti itu. Untuk saya pernah mendengar katanya ada pondok atau apa ya Bu di Man Sumeneb itu sendiri. Untuk di Man Sumeneb di sini juga tersediakan yang namanya asrama. Yang mana asrama ini memang mirip seperti pondok, akan tapi tidak seketat di pesantren pondok-pondok lainnya. Mungkin gini ya teman-teman, sesuai yang saya dengarkan dari beliau sebelumnya, kalau adanya asrama atau pondok itu tidak diwajibkan untuk semua peserta didik, tapi dengan adanya asrama itu akan menunjang tentang keagamaan mereka. Di sana mereka ada kitab-kitabnya nggih Bu, setiap malam, terus sholat jamaah, sholat tahajud, seperti itu teman-teman. Jadi itu sangat menunjang menurut saya. Dan salah satu media yang menunjang lainnya selain lab fisika, lab komputer ataupun lab bahasa itu, atau ada yang lain Bu? Untuk Man Sumeneb di sini juga ada sistem keterampilan, yang mana untuk keterampilan di sini
dengan adanya program ini dapat menumbuh kembangkan skill atau kemampuan bagi peserta didik yang tidak hanya berkompetensi di dalam bidang akademik, seperti halnya ada tata busana, juga ada tata boga. Dalam artian sistem ini kejuruan yang tidak hanya ada di SMK, akan tapi di Madrasah Aliyah Negeri ini juga ada untuk peserta didik yang memang benar-benar mempunyai bakat atau minat di dalam bidang ini. Untuk berarti di sana diwajibkan untuk para peserta didiknya harus mengikuti sistem yang tadi itu ya Bu. Nah, untuk berjalannya program ini masih berjalan di tahun kemarin. Jadi untuk peserta didik di tahun dari 2020 ini memang diwajibkan untuk mengikuti skill ini atau keterampilan ini dalam ajang untuk memenuhi nilai-nilai selain dari sistem akademik. Oh, seperti itu. Saya penasaran banget, kan biasanya fasilitas yang akan sangat mendukung itu mengenai tidak hanya berbicara tentang skill ya teman-teman, tapi mengenai tentang akademik. Nah, kalau di akademik itu biasanya fasilitas seperti apa tuh Bu yang menunjang? Biasanya untuk akademiknya di sini seperti halnya adanya perpustakaan. Nah, yang mana perpustakaan di sini merupakan salah satu sumber media pengembangan terhadap peserta didik. Seperti halnya dalam untuk menambah wawasan, seperti halnya membaca begitu. Juga ada laboratorium juga, tidak lupa. Yang mana laboratorium di sini tidak hanya memfokuskan pada satu bidang, akan tapi ada laboratorium IPA, laboratorium bahasa, laboratorium kesenian juga ada. Kemudian tidak lupa ada juga laboratorium komputer. Oh, seperti itu. Jadi saya penasaran mengenai tentang laboratorium komputernya itu, apakah setiap peserta didik itu ada les setiap minggu atau bagaimana Bu? Atau mengenai komputer? Nah, mengenai tentang adanya lab komputer di sini tentunya ada untuk setiap minggunya, yang mana memang dijadwalkan terkhusus untuk kelasnya dan di setiap perjurusan, seperti halnya untuk jurusan IPS minggu ini, jurusan IPA minggu ini, begitu. Karena apa? Dengan adanya lab komputer di sini, yang mana untuk sekarang ini yang memang serba canggih atau serba digital, Ya, benar sekali. para peserta didik atau siswa-siswi kita memang dituntut atau dilatih bagaimana untuk mengoperasikan atau mengoptimalkan tentang keilmuan mengenai tentang Permediaan atau komputer. permediaan. Oh, seperti itu teman-teman. Jadi bisa saya dapat simpulkan bahwa di sekolah Mansumenep ini sudah ada program baru, yaitu tentang apa tadi Bu, yang mengenai tentang kesenian tadi, tata boga. Oh iya, itu namanya program pengembangan skill atau Pengembangan skill. keterampilan. Oh, jadi di untuk tahun 2021 ini mungkin kepala sekolahnya akan lebih mewajibkan kepada para peserta didiknya untuk masuk atau mengikuti kelas itu ya Bu, mewajibkan. Jadi setiap siswa itu sangat ditunjang untuk soft skillnya, dan itu akan sangat berpengaruh untuk sumber belajar mereka. Sumber belajar itu tidak hanya bisa didapatkan dengan mengenai media ataupun komputer, tentunya itu sangat penting. Dan tadi yang mendukung adanya perpustakaan, perpustakaannya itu mungkin saya akan menanyakan Bu, apakah perpustakaannya itu lumayan besar atau kecil atau bagaimana Bu? Untuk perpustakaan di Madrasah Aliyah Negeri di sini memang sudah cukup besar, akan tetapi tidak mampu juga untuk menampung semua para siswa-siswi yang ada, sehingga untuk rencana kedepannya tentu ada untuk perenovasian mengenai tentang perpustakaan ini, sehingga dapat menampung seluruh siswa-siswa yang ada. Dan untuk sekarang ini masih terjangkau untuk siswa-siswi yang memang mempunyai bakat atau minat untuk ke perpustakaan. Akan tapi memang dikhususkan atau dijadwalkan setiap kelas ataupun setiap perjurusan yang akan ke perpustakaan, ya karena perpustakaannya memang masih dibilang masih kurang besar begitu. Jadi tidak bisa memuat semua peserta didik dalam perpustakaan. Dan
beberapa bulan yang lalu saya juga sempat magang di sana, dan saya mendapatkan beberapa peserta didik itu mulai cukup aktif untuk ke perpustakaan, kemudian juga ke lab komputer, kemudian untuk betul katanya ibu yang tadi, masjid di sana tidak hanya digunakan untuk beribadah, tetapi ada albanjarinya, ada taklimnya setiap minggu atau Setiap ada event-event penting akan itu dikembangkan, Mbak. Oh, seperti Tentunya. itu. Jadi tidak mengundang dari luar, akan tapi dari siswa-siswi kita. Itu sangat menunjang teman-teman. Jadi sangat memanfaatkan peserta didik yang ada di dalam itu. Iya, seperti hari Isra Mi'raj, terus Maulid Nabi, iya seperti itu. Dan untuk kita juga mengetahui tadi sesuai penjelasannya yang Ibu Sinta tadi kasih tahu, kalau untuk lapangannya sendiri itu ada 3, yaitu untuk futsal, untuk volley, dan untuk bola. Dan itu menurut saya sudah cukup mewadai untuk menunjang media-media yang ada di sana untuk para peserta didik. Jadi intinya di Man Sekolah itu menurut saya, dan sesuai yang sudah saya observasi beberapa bulan lalu karena saya magang waktu semester 3, dan saya sudah wawancara juga dengan Ibu Sinta. Untuk saya sangat penasaran juga. Tadi saya lupa untuk menanyakan kepada Ibu Sinta mengenai tentang seni. Tadi katanya ada salah satu ruangan yang memadai untuk kegiatan para siswa yang memiliki atlet untuk seni seperti itu. Nah, coba Bu Sinta, saya pengen mengetahui untuk seninya sendiri itu biasanya kan seni diciptakan oleh guru yang ada di kelas biasanya ya, setiap semester ataupun mau pindah kelas itu biasanya ada sesuatu yang dibuat. Nah, untuk seni sendiri saya cukup penasaran, itu seninya apakah ada guru yang membimbing atau bagaimana? Itu tergantung dari seninya apa dulu, Mbak. Soalnya di sini seni di madrasah kami cukup banyak, seperti halnya seni tari, seni di musik, seni di ekstra drum band, juga seni di sistem vokal atau paduan suara. Gitu. Berarti banyak ya, bisa dibilang banyak sekali. Dan untuk gurunya di sini juga ada yang bisa dari luar, juga ada yang dari guru Madrasah Aliyah Negeri Sumeneb. Seperti itu. Ya. Mungkin seperti itu dulu ya teman-teman untuk beberapa media yang sudah disebutkan tadi, dan menurut saya itu sangat-sangat cukup memadai menurut saya. Kita bisa belajar dari media yang adanya tentang lab komputer, terus tentang akademik, yaitu adanya lab bahasa, lab IPA, fisika, biologi, dan sudah tergolong ke sana. Dan ditambah untuk tahun sekarang yang telah dibangun di Man Sumeneb sendiri tadi, yaitu pengembangan skill, di mana para peserta didik itu diwajibkan untuk mempunyai skill. Nah, itu menurut saya salah satu media yang sangat mendukung untuk para peserta didik lebih maju dan lebih kreatif, aktif untuk kedepannya. Mungkin cukup sekian wawancara saya dengan Ibu Sinta. Terima kasih Ibu Sinta atas waktunya, dan saya ucapkan terima kasih banyak sekali untuk Ibu Sinta. Cukup sekian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.